Halo semuanya, kita ketemu lagi nih di channel Pressbook Otomotif di edisi Marzum. Motor apa aja yang pengen kita lihat hari ini? Nah, hari ini gue lagi ada di Gading Serpong, tepatnya di Jakarta Motorsport. Untuk kalian yang pengen dilihat dikunjungi oleh kita, langsung aja isi link yang ada di deskripsi di bawah. So, Fahmi Latif di sini, stick around and keep watching guys. Oke teman-teman, ini adalah motor Inggris pertama yang gue sambangi yang ada di Jakarta Motorsport. Jadi motor ini adalah motor tahun 2017 yang berjenis Street Scrambler 900. Udah bisa dipastikan sekali kalau cc-nya 900. Dari yang gue lihat nih ya, body-bodinya semuanya masih terawat. Terus kalau kita lihat dari tampilan depannya, bannya juga masih oke. Nah, kalau kita bergeser sedikit teman-teman ke belakang, ini tuh adalah di bagian joknya. Bagian joknya ini udah di custom ya teman-teman ya. Kalau misalkan bentuk standarnya di sini joknya tuh terpisah gitu. Jadi tidak full menyatu seperti ini. Seperti itu. Nah, terus kalau kita geser lagi ke bagian instrumen panelnya, oke. Di sini speedometernya itu masih menggunakan analog tapi RPM-nya itu sudah digital. Di sini kilometernya itu sudah menempuh jarak 11.484 km. Nah, terus bergeser sedikit dari instrumen panel teman-teman, kalau kita lihat nih di bagian lampu depannya, di sini lampu depannya itu belum menggunakan LED ya, masih menggunakan bohlam seperti itu. Nah, kalau kita geser lagi ke bagian sebelah kanan, di sini knalpotnya itu yang namanya Scrambler. Itu tuh bentuknya keluar dari inline mesinnya ke belakang dan sedikit dekat dengan kaki ya, di dekat kaki sebelah sini. Nah, di sini knalpotnya itu sudah menggunakan aftermarket. Gua akan coba naikin posisinya itu gimana untuk nunjukin ke kalian. Nah, seperti ini posisinya. Jadi kalau misalkan kalian berdiriin, gue sarankan harus hati-hati ya, walaupun di sebelah kanannya ini sudah menggunakan exhaust cover. Tapi hati-hati karena yang namanya Scrambler pasti dekat banget sama kaki di sebelah kanan, seperti itu. Terus juga untuk tangki bensinnya di sini bisa mencakup 14 liter tangki bensin. Nah, kalian bisa kira-kira sendiri apakah motor ini bisa digunakan untuk kerja atau mungkin untuk adventure. Dan untuk harganya, harga motor ini tuh lagi ada flash sale dari Jakarta Motorsport teman-teman. Jadi harganya itu dari 389 juta rupiah turun menjadi 375 juta rupiah. Nggak lupa juga gue untuk infoin ke kalian kalau PKB dari motor ini yaitu senilai 4,2 juta rupiah. Untuk kalian pencinta motor Inggris, di sini ada nih satu unitnya. Jadi langsung aja kalian bisa langsung cek unit yang ada di sini. So, kita akan bergeser ke motor berikutnya. Ini dia. Nah, kita bergeser ya teman-teman ke motor Itali. Di sini ada Ducati Scrambler Cafe Racer. Gue coba nyalain ya di sini instrumen panelnya. Nah, di sini instrumen panel itu semuanya sudah full digital kalau kalian tertarik. Terus di sini juga body-bodinya semua masih aman. Di sini di instrumen panelnya itu ada informasi seputar kilometer, jam dan sebagainya macamnya ya, seperti motor pada umumnya. Nah, kalau dari bagian depan-depannya nih di sini itu menggunakan lampu LED ya, lampunya, terus juga ban-bannya semua masih aman dan semuanya pada motor ini masih bawaan pabrik, termasuk knalpotnya. Knalpotnya di sini tuh menggunakan thermic noni, tapi ini bukan custom teman-teman, melainkan ini bawaan dari pabriknya. Dan kalau kalian tertarik dengan motor ini adalah keluaran tahun 2018 dan untuk harganya yaitu di angka 325 juta rupiah teman-teman. Untuk kalian yang tertarik juga, motor ini hanya ada 2 di Indonesia. Jadi langsung aja kalian tentukan apakah motor ini cocok untuk matching di garasi kalian. Oke, kita akan bergeser lagi ke motor Eropa berikutnya. Jadi kalau ini udah ada Inggris, tadi Itali, kali ini adalah motor Jerman teman-teman. Ini adalah motor BMW S1000R. Jadi apa bedanya S1000R ini dengan S1000RR? Kalau nggak salah S1000RR itu motor yang digunakan di film Mission Impossible. Oke, gue akan coba bermula dari panel instrumen ya. Di sini panel instrumen untuk RPM-nya masih menggunakan analog teman-teman, tapi untuk speedometernya itu sudah digital. Terus motor ini telah menggunakan adjustable suspension ya. Di sebelah kiri handlebarnya di sini tuh ada mode suspensinya. Contohnya di sini tuh ada rain, road, dan Dynamic Pro dan Dynamic. Nah, suspensi itu bisa menyesuaikan sesuai dengan mode yang kalian inginkan. Gua akan coba nyalain ini teman-teman. Jadi pertama pastinya ditekan dulu koplingnya. Ya. Tunggu mesin injeksinya nyala. Oke, ini dia. Keren. Oke, itu dia tadi suara dari motor S1000R ini.
Terus di sini konsep motornya itu naked ya teman-teman. Dan di sini juga sudah menggunakan sedikit ubahan. Pertama, di master remnya telah menggunakan Brembo. Dan yang kedua, di master couplingnya telah menggunakan CRG. Nah, gue akan bergeser sedikit ke belakang. Di belakang itu semuanya masih standar bawaan pabrik. Tapi untuk knalpotnya telah menggunakan Austin Racing. Dan di sini juga sudah ada frame slider ya. Di sini frame slidernya itu bawaan teman-teman. Oke, untuk di bagian belakang posisinya ada di bawah jok penumpang. Di sini spakbornya telah menggunakan karbon Kevlar. Gitu, teman-teman. Nah, terus kalau kalian tertarik, harga dari motor ini 439 juta rupiah. Tapi Jakarta Motorsport lagi dan lagi menggunakan flash sale, jadi harganya turun menjadi 399 juta rupiah. So, kalau kalian tertarik bisa langsung aja menyambangi motor ini, langsung cek semua kondisi fisiknya. Oke, kita akan berlanjut ke motor berikutnya. Ini dia. Oke, kalau tadi motor Eropa, kali ini kita bergeser ke motor Amerika, teman-teman. Wah, ini kita kayak keliling dunia ya. Oke, di sini sudah ada motor Harley Davidson Iron 883. Nuansanya cerah. Nah, di sini juga kita lihat ya, ubahannya itu ada beberapa ubahan. Pertama, di sini air filternya itu telah diganti menggunakan aftermarket dan juga knalpotnya yang telah menggunakan Vance & Hines. Dan juga telah ditambahkan oleh engine guard. Besi ini bisa menahan bodi agar tidak terkena ke aspal. Oke, motor ini tahun 2012 dan di sini untuk PKB-nya yaitu senilai 4 juta rupiah dan untuk harganya yaitu senilai 359 juta rupiah. Nggak lengkap nih rasanya untuk kalian nih yang pecinta Harley kalau gue nggak nyalain. Tapi kalau misalkan gue punya motor ini pastinya gue demen banget sama chopper. Jadi gue pengen banget sih nge-custom motor ini, rangkanya gue ganti chasisnya jadi chopper. Oke, tapi kita akan coba nyalain ya. Jadi kuncinya ada di sebelah kanan di bawah tangki. Ini dia suaranya. Oke, itu dia tadi suaranya. Jadi kalau untuk matiinnya kalian juga tinggal pencet tombol yang di sebelah kanan ini, switch engine on off-nya dikatasin. Seperti itu. Dan di sini kilometernya itu baru aja menempuh 9.000 km teman-teman. Jadi gue bisa pastikan bahwa motor ini kinyis-kinyis dan di sini juga full paper ya. Oh ya teman-teman, gue tadi lupa nih untuk ngasih tahu kalau lampu pada motor ini juga udah dikasih menggunakan Daymaker. Ini dia. Ya. Set. Oke. Jadi lampunya sudah LED ya teman-teman ya. Oke, itu dia tadi teman-teman, motor yang berasal dari Amerika. Kita akan berlanjut lagi ke motor selanjutnya. Ikutin terus videonya. Oke teman-teman, kita bergeser ke motor Italia, yaitu adalah Ducati Panigale S1199. Nah, ini adalah triple color ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari bagian depannya semuanya itu masih aman, masih terawat banget. Dan masih bawaan pabrik, tapi ada sedikit ubahan nih teman-teman. Kalau misalkan dari bagian depannya, di bagian instrumennya, string damper semuanya masih bawaan asli. Tapi kalau kita mundur sedikit ke belakang, di sini wheel cap-nya telah diubah menggunakan Duca Bike. Gitu. Terus juga kalau di bagian belakangnya, jok-joknya semua itu masih aman. Nah, terus kalau misalkan kita bergeser sedikit teman-teman ke bagian kanan bawah, clear clutch-nya itu sudah diubah ya. Nah, di sini juga clear clutch-nya sudah menggunakan CNC. Di sini bening ya, rumah clear clutch-nya itu sudah diganti. Terus di bagian knalpotnya telah menggunakan thermic noni. Jadi udah dirubah nih teman-teman, knalpotnya menggunakan thermic noni. Di bagian velg depan dan belakang telah diubah menggunakan velg Rotobox. Wah, ini velgnya mahal nih. Terus juga kalau kita coba nyalain ya instrumen panelnya. Oke, semuanya sudah full digital dan ada welcoming sign dari Ducati. Di sini ada informasi speedometer, terus habis itu juga ada kilometer. Kilometernya itu telah menempuh jarak 7.142 km teman-teman. Jadi masih bisa dibilang motor ini tuh aman ya. Oke, gue akan coba nyalain seperti biasa. Ducati kalau dinyalain itu ke atasin dulu. Dan baru kita pencet switch on engine-nya. Ini dia. Ini dia suaranya. Dan itu dia tadi suara dari Ducati Panigale S1199 teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik dengan motor ini, harga motor ini yaitu 459 juta rupiah dan untuk PKB-nya yaitu dinilai 4,2 juta rupiah. Langsung jos untuk kalian yang suka dengan sports bike. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya. Itu masih ada yang nunggu gue, so ini dia.
Bergeser ke motor Italia teman-teman, ini adalah motor yang hanya 150 unit di dunia. MV Agusta Brutale 990R tahun 2010. Nah, motor ini itu masih bawaan pabrik teman-teman, tapi di sini ubahannya adalah di bagian sasis tengah yang telah menggunakan carbon water printing. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, di bagian sebelah kanan sini nih, itu tuh sudah menggunakan carbon water printing sampai ke belakang sini, seperti itu. Terus juga kalau misalkan kita lihat dari bagian depannya, di sini kental banget ya. Ada lambang negara Italia 150. Terus juga kalau kita lihat di bagian bawahnya, semuanya itu juga masih apik, dan di sini pengereman semuanya telah menggunakan Brembo. Oke, unique selling point berikutnya adalah di bagian handlebarnya di tengah itu ada inisial nomor 124/150. Berarti ini adalah motor ke 124 dari jumlahnya yang 150 di dunia. Oke, gue akan coba nyalain lagi di sini. Untuk instrumen panelnya sudah menggunakan instrumen panel digital, tapi RPM-nya masih menggunakan analog ya teman-teman ya. Belum ada riding mode, dan motor ini bertemakan nekat. Gue akan coba naikin. Tinggi gue tuh 170, tapi ini sedikit tinggi nih motornya. Nah, gue masih jinjit untuk naikinnya. Dan gue akan coba nyalain lagi dan kita akan dengar suaranya. Ini dia. Oke. Oke, itu dia tadi teman-teman, suara dari MV Agusta Brutale 990. Nah, kalau kalian tertarik, harga motor ini yaitu di harga 275 juta rupiah dan kondisinya masih kinyis-kinyis teman-teman. Motor 4 silinder ini tahun 2010. So, kita akan berlanjut lagi, ada beberapa motor lagi yang nunggu gue di depan. Ini dia. Oke teman-teman, kita akan masuk nih ke motor Jepangan. Ini adalah motor Honda CBR 600RR HRC atau RWB gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat motor ini itu semuanya juga masih mulus ya teman-teman ya. Dari bagian depannya bannya juga masih oke, catnya tuh masih terawat, dan ini masih cat asli belum repaint. Terus ubahannya di sini terletak itu pada master couplingnya yang telah menggunakan Akko 1. Dan kalau kita bergeser sedikit nih ke bagian belakang teman-teman, di sini knalpotnya juga sudah dirubah menggunakan Tubros. Dan gue akan coba untuk nyalain instrumen panelnya teman-teman. Speedometernya telah menggunakan speedometer digital dan kilometernya masih menggunakan kilometer berjenis analog. Oke, untuk instrumennya semua masih nyala, masih sesuai dengan fungsinya. Dan gue akan coba nyalain di sini. Oke, kita akan coba engine start dulu. Mungkin gue akan coba juga naikin ya. Nah, ini dia. Oke, untuk harganya teman-teman, motor ini di harga 299 juta rupiah dan untuk PKB-nya dinilai 2,3 juta rupiah. So, kalau kalian tertarik bisa langsung aja ngeliat kondisi motor ini langsung. Ini dia Honda CBR 600RR tahun 2013. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya. Simak terus videonya. Oke, ini dia teman-teman Harley Davidson Street 500. Jadi cc-nya lebih kecil ya kalau dibandingkan dengan Harley yang Iron sebelumnya. Gue akan mulai dari instrumen panelnya nih di sini. Nah, instrumen panel itu sudah digital, tapi untuk speedometernya itu masih menggunakan analog ya teman-teman ya. Kilometer pada motor ini yaitu baru aja menempuh jarak 4.000 km. Terus juga kalau kita lihat dari bagian depannya nih teman-teman, semuanya itu masih terawat dengan baik. Tapi disayangkan di sini lampunya itu belum LED ya teman-teman ya. Nah, terus kalau kita lihat di plat nomornya itu pajaknya juga panjang, aman. Dan kalau misalkan kita lihat lagi nih ke belakang, semuanya itu masih bawaan pabrik, tangkinya juga masih aman, terawat banget. Terus juga di sini knalpotnya itu telah menggunakan Screaming Eagle. By the way, untuk Screaming Eagle ini adalah knalpot bawaan ya teman-teman ya. Oke, gue akan coba naikin. Di sini motornya terhitung enteng teman-teman, tidak seberat dengan motor sport dan motor sebelumnya. Oke, untuk Harley Davidson Street 500 ini tahun 2015 harganya itu berada di nominal 205 juta rupiah dan untuk PKB-nya dinilai 3 juta rupiah teman-teman. Dan kalau kita lihat ya di sini kondisinya seperti standar like new banget. Kalau kalian tertarik lagi dan lagi kalian bisa minta diskon mungkin ya oleh Jakarta Motorsport. Kita akan berlanjut lagi, ini dia.
Oke teman-teman, ini adalah Yamaha T-Max tahun 2018 ya. Di sini nuansanya itu berwarna biru. Oke, di sini gue akan coba deskripsiin sedikit teman-teman dari motor Yamaha T-Max ini. Pertama itu di bagian di dekat joknya di sini tuh ada fill capacity-nya. Jadi kalau misalkan kita tekan, nah kalian bisa isi bensinnya itu di sini. Nah, terus di bagian tangki bensinnya itu ada seat. Seat itu untuk apa? Di sini untuk menyimpan barang. Jadi kalau misalkan kita tekan, nah ditahan. Oke, tinggal dibuka. Kurang lebih ya teman-teman, di sini bagasinya itu segede dengan bagasi X-Max seperti itu. Oke, itu dia tadi. Dan kilometer pada motor ini yaitu baru aja 800 km teman-teman. Jadi bisa dipastikan motor ini itu juga motor simpanan dan belum kemana-mana nih. Nah, terus unique selling point-nya dari motor ini selain kilometer yang baru saja 800 km, di sini windshield-nya sudah adjustable teman-teman. Oke, kalau kita lihat, nah bisa dikatasin, bisa diturunin. Jadi jangan khawatir untuk kalian yang memiliki postur badan tinggi ataupun kurang tinggi teman-teman, masih aman. Dan kalau kalian tertarik dengan motor ini, harga motor ini yaitu di angka 289 juta rupiah dan untuk PKB-nya senilai 4,2 juta rupiah. Yang paling penting adalah jangan lupa like dan subscribe untuk video ini karena ada satu motor lagi nih yang nunggu di depan gue. So, pantengin terus videonya, stick around guys. Oke, skuter matic berikutnya teman-teman berasal dari Jerman. Ini adalah BMW C400X tahun 2018. Dan kalau kita lihat juga di sini bodinya tuh enak banget sepertinya untuk adventure. Nah, terus juga kalau misalkan kita lihat di sini bentuk joknya juga udah enak banget ya di sini seperti ada backrest-nya. Oke, gue akan coba naikin. Secara posisi riding itu enak banget karena kalian tidak harus membungkuk dan di belakang itu seperti ada senderan teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat di instrumen panelnya, gue akan coba nyalain. Oke, kilometernya baru aja menempuh jarak 2.454 km teman-teman. Dan di sini instrumen panelnya itu sudah digital semua ya. Nah, terus di sini unique selling point-nya apa? Di sini sudah menggunakan hand heater teman-teman. Jadi ketika kalian touring bisa dipastikan di sini tangan kalian itu bisa hangat. Dan untuk harganya motor ini dinominal 229 juta rupiah teman-teman. Dan untuk pajaknya dinilai 7 juta rupiah. Tapi disayangkan di sini windshield-nya itu masih windshield fix, belum adjustable teman-teman. So itu dia tadi motor yang bisa gue persembahkan dari JMS Motorsport untuk kalian. Terima kasih yang udah klik video ini. Stay safe and stay healthy. I'll see you on the next video. Ciao ciao.